Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di ibadah online tutup tahun Gereja Baptis Indonesia Grogol BPW Anugerah dari Allah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Dalam hitungan jam ke depan, kita akan memasuki hari dan tahun yang baru. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaannya sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab Tuhan sudah begitu baik. Panggilan berbakti kita malam hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Kita hampiri hadirat Tuhan malam ini dengan pujian, ku bersyukur Bapa. Ku
kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, tidak ada alasan buat setiap kami untuk tidak mampu mengucap syukur, karena kasih Tuhan sungguh kami rasakan sepanjang perjalanan tahun 2022. Malam ini Tuhan, ketika kami akan mengakhiri tahun ini, kami percaya bahwa Tuhan sudah mendahului langkah-langkah kami di tahun yang akan datang. Dan biarlah Bapa, kami senantiasa bersyukur dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah memisahkan kami dari kasih kami kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini, di akhir tahun 2022, kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan seluruh kelemahan kami bawa di hadapan Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran kami serahkan kepadamu Bapa. Dan kami percaya di tahun 2023, sekalipun kami harus masuk di dalam tahun-tahun yang suram, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa untuk janji pemeliharaan-Mu. Kami serahkan ibadah tutup tahun ini di dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami awali ibadah kami. Haleluya. Amin. Banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan sebagai bukti kasih-Nya di sepanjang tahun 2022. Mari bersama melewati tahun yang baru nanti untuk berjanji dengan setia, sukarela, sukacita, dan penuh ucapan syukur ketika kita menyerahkan kembali berkat Tuhan yang telah kita terima di sepanjang tahun yang akan datang. Pujian Hitunglah Berkat-Mu akan kita pujikan bersama-sama sebagai komitmen kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lagu ini ayat pertama dan ayat kedua akan kita nyanyikan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke ref. Berikutnya ayat yang ketiga dan keempat kita nyanyikan kembali lagi masuk ke ref. Mari memuji Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Demikian firman Tuhan.
Tema firman Tuhan malam hari ini berjudul Mengingat Kasih Setia Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima kebenarannya dengan pujian. Ku mau selalu bersyukur. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Malam ini kita ada di penghujung tahun 2022. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Tentu saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, di tahun ini ada banyak hal, ada suka duka yang Bapak, Ibu, Saudara alami. Entah itu mungkin di tahun ini ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi. Di tahun ini mungkin ada yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, diizinkan Tuhan kehilangan pekerjaan di tahun ini, sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dan mungkin juga ada pengalaman-pengalaman buruk lainnya yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan semua hal itu seringkali sulit untuk kita lupakan. Pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita sungguh merasakan sulit untuk melupakannya. Ya, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, berlaku tidak adil terhadap kita, kita sulit untuk melupakannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak jarang kita mendengar, kita menjumpai ada orang yang tega membunuh orang lain karena dendam, karena sakit hati. Itu membuktikan ada banyak orang yang tidak bisa melupakan pengalaman pahit yang telah dialami. Tetapi malam ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam pergantian tahun ini, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat, bukan mengingat pengalaman buruk, tetapi mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu malam ini saya memberi judul renungan kita, yaitu mengingat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di hari-hari yang telah kita lalui. Kasih setia Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Alkitab kita katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-143 ayat 5. Daud berkata, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu
Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Kita bisa melihat bagaimana Daud tidak melupakan perbuatan tangan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Daud merenungkan segala pekerjaan Tuhan yang telah terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kasih setia Tuhan. Dan pertanyaan kita malam ini yaitu, mengapa Pak Pendeta? Mengapa kita harus mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan yang penting yang kita sungguh-sungguh mau renungkan. Mengapa kita harus mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1-5 yang sudah kita baca, ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang pertama yaitu mengingat kasih setia Tuhan akan membuat kita lebih kuat. Sekali lagi saya ulang, mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita lebih kuat, Bapak Ibu Saudara. Mengingat kebaikan Tuhan akan membuat Bapak Ibu dan saya lebih kuat dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap badai dalam hidup kita. Alkitab berkata, Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti apa? Seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti Daud sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kita pelajari di dalam kitab Mazmur, Daud banyak sekali menuliskan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, salah satu Mazmur tentang kebaikan Tuhan yaitu Mazmur 103 ini. Di ayat 5 dia berkata, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dan kebaikan Tuhannya dia ingat. Dan ini sungguh memperbarui kekuatannya. Memperbarui kekuatan Daud. Menjadikan Daud seperti burung Raja Wali. Oleh sebab itu saya katakan, ketika Bapak Ibu dan saya mengingat kasih setia Tuhan, itu sungguh akan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti burung Raja Wali. Apa artinya? Ini burung Raja Wali adalah gambaran burung yang memiliki kekuatan dalam menghadapi badai. Seperti itulah setiap kita, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ketika Bapak Ibu Saudara mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita akan lebih kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara dan saya akan lebih siap menghadapi badai yang menerpa hidup kita ketika kita mengingat kasih setia Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita ingat hanyalah penyesalan-penyesalan di masa lalu, saya menyesal menikah dengan dia, saya menyesal dulu saya jatuh, saya menyesal dulu saya bergaul dengan dia, saya menyesal memilih pekerjaan ini. Mengingat kegagalan-kegagalan, rasa sakit hati, rasa kecewa, itu akan membuat kita akan menjadi semakin lemah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu malam ini, di malam pergantian tahun, saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memuaskan kita, memuaskan hidup kita dengan kebaikan. Dan jangan dilupakan itu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya bukan hanya Daud yang mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita ada banyak pertolongan yang Tuhan nyatakan. Saya sering mendengar kesaksian, baik di jam doa, ya, dan di ibadah. Kita pernah mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman kita. Bagaimana ditolong Tuhan, bagaimana disembuhkan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika dalam kesusahan ada pertolongan Tuhan. Itu semua bukti bahwa Tuhan sangat setia dan mengasihi kita. Dan tentu Bapak Ibu Saudara harus ingat, ada kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Yaitu apa? Ketika Dia mau mati bagi kita. Ketika Bapak Ibu dan saya ditebus dosa-dosanya. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak kebaikan Tuhan yang lainnya.
Tetapi yang paling besar yaitu ketika Tuhan mau mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengakui, saya percaya bahwa setiap kita mengalami hal-hal yang tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang buruk, ada penderitaan. Tapi malam ini, ingatlah kebaikan Tuhan. Karena selama Anda sungguh-sungguh tidak melupakan kebaikan Tuhan, tidak melupakan kasih setia Tuhan, itu akan membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih siap dalam menyambut tahun yang baru. Amin. Mau lebih kuat, mau lebih berani dalam menghadapi badai dalam hidup kita, kuncinya adalah ingatlah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Selain ketika kita mengingat kasih setia Tuhan membuat kita lebih kuat, saya belajar juga mengingat kebaikan Tuhan atau kasih setia Tuhan membuat kita tidak takut dalam menghadapi hari esok. Sekali lagi saya ulang, mengingat kasih setia Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi hari esok. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, memori kita tentang kebaikan Tuhan itu memegang peranan penting saat kita menghadapi masalah baru. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kalau kita mau jujur, kita seringkali mudah sekali untuk melupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bertahun-tahun, berkali-kali Tuhan sudah nyatakan. Tetapi ada masalah baru muncul. Yang 10 kali Tuhan telah menyelamatkan kita, yang 10 kali Tuhan telah menolong kita, ada masalah baru satu muncul, kita langsung lupa. Nah, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini Tuhan ingatkan kita, jangan seperti itu, ya. Jangan lupakan kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Jangan mudah untuk kita bersungut-sungut, mengeluh, ya, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya itu akan membuat kita menjadi takut dalam menjalani hari-hari ke depan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena mengingat kebaikan Tuhan akan menolong kita tidak takut dalam menjalani hari-hari ke depan. Ada satu contoh yang sangat-sangat jelas di dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel yang mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan sehingga mereka menjadi takut ketika ada masalah baru datang. Bapak, Ibu, Saudara, ingat ketika mereka ditolong Tuhan dari kejaran tentara Mesir, tentara Firaun, dengan cara yang ajaib Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa lolos dari tentara Mesir. Mereka bisa melewati masa-masa yang mencekam dalam hidup mereka. Tetapi sayang, mereka segera melupakan kebaikan itu, kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka hadapi masalah baru? Mereka kembali hadapi padang gurun. Mereka hadapi ada air yang pahit di Mara. Apa yang terjadi? Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan, mereka bersungut-sungut kembali. Kenapa mereka bisa kalah oleh keadaan? Kenapa mereka sekarang menjadi takut? Masalahnya adalah karena mereka melupakan kasih setia Tuhan yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau malam ini kita rindu menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi anak Tuhan yang tidak takut dalam menjalani hari-hari ke depan, ingatlah kasih setia Tuhan. Luangkan waktu untuk kita mengingat kebaikan Tuhan malam ini, di malam pergantian tahun. Apa yang telah Dia lakukan, ingat semua pertolongan Tuhan. Dan percayalah, jika Dia pernah melakukan kebaikan, jika Dia pernah menolong hidup kita, Dia akan melakukannya kembali di hari-hari ke depan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengingat kasih setia Tuhan? Saya pelajari dengan cepat, saya mau sampaikan, mengingat kebaikan Tuhan adalah kehendaknya bagi kita. Sekali lagi saya ulang, mengingat kebaikan Tuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita hari ini, jangan lupakan kebaikannya.
Artinya apa? Ini kehendak Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan itu adalah kehendaknya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab kita, yaitu ketika umat Tuhan ditolong Tuhan dalam menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang luar biasa besarnya, sungai yang luar biasa arusnya, sehingga menjadi sungai yang sangat menakutkan kalau diseberangi. Tetapi karena pertolongan Tuhan, akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang melalui Yosua, Alkitab berkata Yosua 4 ayat 19, bangsa itu keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Di ayat 20 ke 12, batu diambil dari sungai Yordan itu, ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Dan di ayat 24 bilang gini, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel, ditolong Tuhan, dan mereka harus buat kedua batu-batu yang ditumpuk menjadi sebuah batu peringatan, sehingga ketika nanti ada yang bertanya, anak mereka bertanya, ini apa artinya? Artinya di mana Tuhan pernah menolong kita. Bapak Ibu Saudara, dari sini saya menyimpulkan bahwa mengingat kasih setia Tuhan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya, yaitu mengingat kasih setia Tuhan. Maka itu dalam Mazmur pasal yang 103 tadi ada satu peringatan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang diingat ini adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang pergi meninggalkan Yesus begitu saja ketika mereka telah disembuhkan. Padahal Tuhan sudah lakukan kebaikan. Padahal mereka telah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa, yaitu disembuhkan dari sakit kusta. Tetapi mereka segera melupakannya. Dan Tuhan nggak mau kita seperti itu. Mari jadilah umat Tuhan yang sungguh-sungguh tahu mengucap syukur sama Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang senantiasa mengingat kasih setianya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, kita akan lebih kuat, kita akan lebih berani dalam menghadapi hari-hari ke depan. Karena kita percaya Tuhan tidak berubah. Kalau dahulu Tuhan tolong, kalau tahun 2022 ini Tuhan tolong, tahunnya akan datang 2023, 2024, 2025. Tuhan akan terus menolong kita. Amin. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersyukur, mari kita merenungkan malam ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pekerjaan kita, dalam hidup gereja kita. Mari kita renungkan itu semua, karena itu akan menguatkan kita, membuat kita tidak takut akan hari esok. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur malam ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengingat kasih setia Tuhan. Betapa pentingnya kami mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menolong kami sampai di penghujung tahun 2022 ini. Ada banyak suka duka yang telah kami alami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa mengingat setiap
kasih setiamu, mengingat setiap kebaikanmu, mengingat setiap pertolonganmu. Karena ini sungguh akan memberkati kami, membuat kami semakin kuat, membuat kami tidak takut akan hari esok. Dan kami tahu malam ini, mengingat kasih setiamu adalah kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah malam ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah sangat mengasihi kami. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk sungguh-sungguh kami menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah melupakan kebaikan-Mu, yang tahu mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sampai di penghujung tahun ini, dan percayalah di tahun yang akan datang, esok hari kita akan terus dipimpin Tuhan, dan Tuhan akan memberi kita kemenangan. Tuhan memberkati. Kasih setia dan penyertaan Tuhan akan menuntun langkah kita melewati setiap masa. Mungkin di tahun 2023 nanti akan ada suka, duka, dan bahkan air mata. Satu hal yang kita tahu, ada penolong yang kupercaya.
Ibadah tutup tahun kita telah selesai. Selamat tinggal tahun 2022. Selamat datang tahun 2023. Kita jalani hari-hari ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.